Bagaimana? Ada yang kurang apa? Ada yang mengalami kesulitan atau kurang dalam sesuatu hal seperti itu kira-kira? Sebelum kita lanjut ke tema 3. Fidelia, tolong duduk yang benar, Nak. Nah, ada? Tidak? Berarti aman ya? Tema 2 aman ya? Baik. Nah, kemudian pada pembelajaran literasi kemarin, untuk tugas IPA itu, proyek itu, tolong kamu fotokan kalau sudah selesai pada Ibu Guru Nadia dan Mem Siregar ya. Lalu itu akan kami kumpul. Nanti kalau itu proyek itu tidak ada, maka formatif kamu tidak akan kami bagikan. Ya. Nanti akan kami kumpul ketika akan mengambil formatif. Ya, sekali lagi kami akan mengumpulnya sekalian nanti pada pembagian formatif ya, rapot bulanan. Oke ya. Kemudian tugas yang SBK dan sekalian TIK juga itu pada pembelajaran literasi yang hari Sabtu juga masih banyak yang belum mengumpulkan kepada kami. Tolong ya. Itu nilai literasi itu akan berpengaruh kepada rapot bulanan. Nanti rapot bulanan kalau jelek nilainya akan berpengaruh ke rapot aplikasi untuk kenaikan kelas. Paham ya, Nak ya? Tolong ya, tanggung jawab. Kami di sini, Bapak Ibu guru di SD RK 4, membuat tugas bukan berarti menjadi beban kamu. Tapi bagaimana kami melatih sikap tanggung jawab kamu, melatih sikap disiplin kamu, melatih sikap mandiri kamu, ya. Sekalipun kita belum tatap muka, tapi kalau kami berharap tetaplah karakter yang terbaik itu dapat kamu laksanakan meskipun masih belajar di rumah ya, Nak. Ya. Jadi kami nggak menuntut harus benar semua, harus nilai 100 tidak. Tapi hanya kami minta tanggung jawab kamu dan kemandirian kamu itu adalah nilai plus bagi kami Bapak Ibu guru ya. Paham ya, Nak? Paham ya? Nah. Paham, Mem. Ya, paham, baik. Mem. Coba semua. Mem. Ayo coba semua mengatakan sama Mem. Ya. Apa kabar kalau Mem katakan luar biasa, yes, yes, yes gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Luar biasa. Belum semangat. Belum semangat. Masih lemas-lemas ini Mem lihat. Masih ngantuk-ngantuk ya. Masih ngantuk-ngantuk ya. Oke, sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak kelas 5? Luar biasa. Luar biasa. Yes. Sekali lagi, masih. Si Cynthia masih senyum-senyum dia. Oke, sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak kelas 5 yang hebat? Luar biasa. Yes. Mantap ya, mantap. Oke, mantap. Sungguh luar biasa. Oke, baik. Nanti selama pembelajaran Zoom ini, bila nanti jaringan kita terputus, harap masuk kembali ya, Nak. Jangan kemana-mana ya. Nanti kalau tiba-tiba mati, kita masuk kembali ya. Mem masih standby untuk mengajar ya. Oke, paham ya? Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita sudah masuk pada pembelajaran di tema 3. Ya, tema 3 yang tema 3 itu tentang makanan sehat ya. Jadi selama pembelajaran tema 3 ini kita tetap masih daring, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa tatap muka. Di sekolah lain sudah tatap muka, di Simalungun ya, Kabupaten Simalungun sudah tatap muka. Maka kita tetap berdoa supaya Siantar ini semakin baik, semakin sembuh dari COVID, kita akan tatap muka. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini, ya, untuk sesi Mem Siregar itu saya bawakan bahasa Indonesia dan IPA. Nanti untuk Ibu Nadia akan membawakan matematika. Nah, seperti biasanya,
sehabis pembelajaran Zoom ini kami akan kasih tugas ya. Maka tetaplah semangat ya mengikutinya ya. Bisa kalau selama Zoom bolehlah disediakan teh di sampingnya. Tapi jangan makanan, kita nggak boleh makan-makan. Tapi kalau minum kami perkenankan ya. Silahkan letakkan teh nanti. Atau minta tolong sama mama papa, ambilkan teh kalau haus ya. Nggak masalah ya, minum boleh ya nak, makan yang tidak boleh ya. Oke, baik. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama ya. Pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau di tema 1 itu kita belajar bahasa Indonesia tentang bagaimana menemukan pokok pikiran atau ide pokok ya dalam suatu teks. Kemudian di tema 2 kita mencari informasi penting lewat pertanyaan dan jawaban yang menggunakan aspek kata tanya adik Simbabe ya. Nah, di tema 3 kita akan belajar iklan ya. Nah, iklan. Pernah lihat iklan kan di televisi kan? Apalagi tentang iklan makanan. Coba siapa yang bisa mengemukakan pendapat tentang iklan makanan di televisi? Iklan makanan favorit kamu, ayo coba. Ayo. Nggak ada, Mem. Loh, nggak pernah nonton televisi? Nggak ada, Mem, yang suka iklannya. Nggak ada yang disuka? Masa tentang makanan? Nggak ada? Nggak ada? Kalau anak Mem sukanya kalau udah ada lagu yang di televisi, Fiesta Chicken Nugget. Itu pasti dia langsung joget-joget itu. Ya kan? Asal lihat yang berbau sosis dan nugget, oh langsung, "Ma, itu enak, Ma, itu enak." Gitu. Masa nggak ada yang kamu suka? Ya kan? Pernah lihat iklan itu kan di televisi? Fiesta Chicken Nugget. Semua pasti suka katanya kan? Nah, itu semua adalah iklan ya. Nah, paling kemudian yang paling sedihnya itu ketika kita enak nonton di televisi ya kan, lagi seru-serunya film yang kita tonton, mata kita pun tidak berkedip saking serunya, tiba-tiba terus datang iklan. Iklan ini mengganggu aja. Apakah kalian ngalamin seperti itu? Iya kan? Udah lagi enak nonton, udah lagi enak lihat bintang aktor atau aktris yang terfavorit buatmu, langsung tiba-tiba datang iklan. Kesalnya luar biasa, ya kan? Nah, itulah semua iklan ya. Nah, kita akan belajar iklan. Sebentar akan share pembelajaran kita berikutnya ya. Tunggu sabar ya, biar share screen ya. Baik, lihat ini semua nak? Bisa lihat ya? Bisa lihat kan? Oke, sebentar ya. Nah, baik. Inilah pembelajaran kita untuk bahasa Indonesia dengan tujuan ya. Ini subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, kemudian pembelajaran 1 tentang iklan dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak ya. Jadi selama pembelajaran di subtema ini, subtema 1 ini, kita akan mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak ya. Oke. Nah, kita masuk kepada pengertian iklan. Apa itu iklan? Mari kita lihat ya. Baik. Nah, iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak. Khalayak itu apa, Mem? Khalayak itu orang ramai ya, Nak.
orang banyak ya. Jadi kalau ada kata khalayak itu artinya orang banyak ya. Jadi iklan ini bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa, memperkenalkan sebuah produk atau jasa. Produk itu adalah hasil-hasil produksi atau benda-benda produksi, baik makanan, baik pakaian, baik alat kosmetik maupun yang lain-lain ya. Jadi bagaimana supaya seseorang tertarik ya memakan produk makanan itu atau menggunakan suatu benda atau produk, maka iklanlah yang digunakan untuk menarik perhatian orang banyak ya. Jadi iklan ini bertujuan untuk memperkenalkan keunggulan-keunggulan produk atau jasa ya. Baik. Nah, berdasarkan media yang digunakan, iklan terbagi atas ya. Media itu adalah alat yang digunakan ya. Nah, satu iklan media cetak, yang kedua iklan media elektronik ya. Baik, berikut ya. Nah, iklan media cetak itu adalah salah satu iklan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan media cetak seperti koran, tabloid, majalah, brosur, dan sejenisnya. Nah, jadi iklan media cetak itu dilakukan melalui proses percetakan ya. Jadi kalau dikatakan proses percetakan berarti ada proses percetakan, misalnya masuknya dicetak gambarnya, dicetak kata-katanya, kalimatnya, seperti itu ya nak. Nah itulah iklan media cetak ya. Jadi kalau kamu nanti membaca koran, misalnya ada di sana iklannya, misalnya tentang jual beli mobil, jual beli rumah, atau ada iklan produk makanan. Nah itulah iklan media cetak. Misalnya kamu baca majalah, ada iklannya juga di sana. Nah, itu juga termasuk iklan media cetak ya. Ini sering kita jumpai di sekitar kita ya. Nah, kemudian sebentar ya. Mengulah lagi nih jaringannya. Sebentar ya. Tunggu sebentar, Mem ulangi lagi. Nah. Sebentar ya. Internet bermasalah lagi nih. Sabar ya nak. Nah, iklan media elektronik ya. Iklan media elektronik adalah jenis iklan atau reklame yang dipublikasikan, disiarkan, atau disebarkan melalui media-media elektronik seperti televisi, radio, ataupun internet ya. Jadi kalau nanti kamu saat kita pembelajaran daring, kalau kamu lihat-lihat YouTube ya, menonton YouTube atau di Google, cari pembelajaran dari Google, di sana juga ada iklan ya. Iklannya itu termasuklah pada iklan media elektronik. Di televisi juga itu iklan media elektronik. Di radio juga iklan media elektronik. Nah, dari pembelajaran ini saya mau bertanya, yang tahu tunjuk tangan ya. Apa perbedaan iklan pada televisi dengan iklan pada radio? Coba ayo, siapa yang bisa memberikan pendapat? Iya nak, silakan tunjuk tangan sayang, kita belajar sama.
Oke, coba si Richard Kevin. Televisi. Ya. Televisi iklannya memiliki gambar dan video serta suara, tapi jika di radio iklan hanya memiliki suara, tapi tidak memiliki gambar. Mantap, luar biasa si Richard Kevin. Iya, benar sekali ya, Nak. Kalau iklan di televisi terdapat gambar, video maupun suara. Sedangkan di radio hanya suara saja yang dapat kita dengar ya. Tapi pada zaman era IT canggih ini, iklan di radio sudah jarang kita dengar. Bahkan menggunakan radio pun kita sudah jarang ya. Lebih sering kita menggunakan HP, ya, internet, media sosial, ya kan? Ya, itu pengaruh teknologi canggih ya. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Sebentar. Bentar ya, Nak. Ini ya jaringannya. Nah, baik. Apa itu tujuan iklan? Nah, maksud dan tujuan dibuatnya iklan adalah untuk membujuk, mendorong masyarakat sehingga menjadi tertarik menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, sama halnya seperti iklan chicken nugget tadi. Nah, di sana mereka menunjukkan keunggulan mereka dengan cita rasa yang enak dan gurih. Nanti juga misalnya kamu lihat iklan makanan coklat misalnya. Jadi mereka menunjukkan bahwa coklat itu enak, ya, bergizi dan sebagainya. Itulah tujuan mereka. Jadi menawarkan barang dengan membujuk atau mendorong masyarakat, orang lain, supaya tertarik membeli atau menggunakan, ya. Nah, kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Jadi nanti di sini kita akan belajar kata kunci. Mari perhatikan bagaimana ciri-ciri kata kunci. Nah, satu itu terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk prasakata, ya. Jadi prasakata itu, prase itu adalah gabungan kata yang mempunyai satu makna. Misalnya bunga desa. Kalau kita lihat bunga dengan desa itu sudah lain artinya. Tapi ketika kita sebutkan bunga desa, itu berarti orang yang tercantik di desa itu. Nah, itu jadi sebuah prasa dia, ya. Jadi nanti di sana misalnya kalau ada iklan nanti tentang makanan sehat, berarti kata kuncinya makanan sehat gitu. Jadi kata kunci itu sekali lagi Mem tekankan bahwa kata kunci itu terdiri dari satu kata atau dua kata, ya. Kemudian mengandung kata unik yang terdapat dalam iklan. Kemudian mewakili sebagian besar, ya, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah iklan. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kamu lihat ini ya. Ini gambar iklan ini ada pada buku temamu ya. Nah, bagaimana cara menemukan iklan? Ya, nanti lihat iklan itu pasti ada gambar-gambarnya, gambar-gambar yang menarik, kalimat-kalimat yang menarik. Nah, kemudian kita akan belajar cara menemukan kata kunci yang mudah dalam iklan. Satu, terdapat dalam judul iklan. Jadi kalau kata kuncinya nanti gampang kamu lihat, langsung lihat saja judul iklannya. Kemudian disebutkan pada awal iklan. Jadi kalau iklan media elektronik itu nanti disebutkan pada awal iklan, itulah nanti kata kuncinya, ya.
Kemudian kata kunci dapat dilihat pada gambar. Jadi biasanya juga kata kunci dapat dilihat dari gambar. Mari kita belajar tentang kata kunci. Nah, yang pertama, ada sebuah iklan tentang apa ini? Iklan apa ini? Buah-buahan segar ya. Nah, jadi ya judul iklannya itu biasanya yang tertulis yang kalimat yang ditebali atau kalimat yang diawali dengan huruf besar semua. Maka itu judulnya adalah makanan sehat dan bergizi. Memang bertanya. Coba temukan kata kunci pada iklan pada gambar nomor 1. Ayo, siapa bisa? Coba lihat kata kuncinya. Tadi katanya kata kunci ada dalam judul. Kata kunci disebutkan di awal. Kata kunci bisa dilihat di gambar. Kata kunci itu terdiri dari 1 atau 2 kata. Ayo, coba bisa tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Dan bergizi. Tunjuk tangan. Dan bergizi. Gak boleh 3. Gak boleh 3 kata. Coba Prita. Ayo. Prita. Bergizi. Makanan bergizi, bagus, boleh. Yang kedua, coba siapa tadi? Tunjuk tangan lagi. Siapa? Makanan sehat, Ma'am. Makanan sehat, mantap, luar biasa. Iya, benar sekali ya. 1 itu makanan sehat. Yang kedua, makanan bergizi. Kan tadi kita katakan bahwa kata kunci itu terdiri dari 1 atau 2 kata ya. 3 nggak boleh, 4 nggak boleh ya nak, hanya 1 atau 2. Atau jadi dari iklan nomor 1 ini kata kuncinya bisa kita buat menjadi seperti ini. 1 dia makanan, yang kedua makanan sehat, yang ketiga makanan bergizi, begitu ya. Oke, baik. Nah, iklan nomor 2, ayo tunjuk tangan, ayo. Bagaimana dengan iklan yang nomor 2? Coba Richard. Makanan sehat. Makanan sehat, luar biasa. Lanjut. Siapa lagi? Coba Kayla. Makanan sehat dan bergizi. Apa nak? Pertumbuhan otak anak Anda. Nggak boleh kalimat. Kata kunci hanya 1 kata atau 2 kata. Sama. Makanan sehat 1, makanan bergizi 2, ya. Nah, baik, itu saja. Nah, bagaimana dengan iklan gambar pada gambar 3? Ayo. Ayo, coba. Cintai jantung. Coba. Sayur. Coba. Jantung. Cintai jantung. Cintai jantung. Mantap. Yang berikut. Buah segar, bisa ya? Buah segar, boleh. Konsumsi sayur. Iya, mantap ya. Tapi kalau sudah dapat di awal, kan katanya tadi kata kunci biasanya di awal judul, maka judulnya itu langsung cinta jantung gitu ya. Sekali lagi, gambar nomor 3 kata kuncinya langsung cinta jantung. Awal ya, terdapat di awal judul ya. Oke, baik. Nah, berikut ya. Yang berikut. Sabar ya. Nah, lanjut. Nah, baik. Mari kita lihat. Kata kunci yang ditemukan dalam iklan pada buku tema 3 halaman 4 adalah 1 tadi, makanan sehat, makanan bergizi. Yang kedua, makanan sehat, makanan bergizi. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, jantung, sayur, dan buah segar. Cinta jantung juga boleh ya. Oke, baik. Immanuel udah ngambil. Oh, nganter ininya. Bagian belum, Pak. Iya, oke. Makasih, Pak ya. Oke, Pak.
Ya, Pak. Oke. Nah, paham ya? Dari sini paham ya, Nak? Paham ya? Baik. Nah, kita lihat kembali ya. Baik, kita lihat ini. Oke. Nah, itulah pembelajaran bahasa Indonesia kita. Nah, dari pembelajaran Memsregar ada yang kurang ngerti? Ada yang kurang ngerti? Jelas, Nak? Jelas, sayang? Jelas, sayang? Jelas, Mem. Jelas, Nak? Jelas? Oke, mantap. Jadi nanti kalau nanti Mem kasih tugas untuk menemukan kata kunci sudah bisa ya. Sekali lagi Mem tekankan, kata kunci terdapat di judul iklan. Yang kedua, kata kunci hanya bisa satu kata ataupun dua kata yang membentuk rasa kata ya. Tidak boleh 3, tidak boleh lebih ya. Oke, paham ya? Baik. Nanti habis ini mungkin akan mati sendiri. Kita kembali masuk ke IPA ya. Nah, baik. Sebelum Mem tutup, biar nanti bisa IPA-nya kita lanjut. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Baik. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, bolehlah telepon Memsregar atau Ibu Nadia, bolehlah video call sama kami bertanya, atau boleh dengan cara japri ya nak. Saya senang kemarin si Natasha telepon Memsregar. Mem, aku nggak ngerti loh tentang bahasa Indonesia. Nah, Mem terangkan. Ya Pak, si Nancy juga. Mem, aku kurang ngerti. Bisa Mem terangkan? Boleh ya. Silahkan, kami terbuka untuk kebaikan kalian ya. Kalau nanti Mem Siregar tidak lihat WA, bisa telepon langsung ya nak. Siapa tahu nggak baca chat karena begitu banyaknya chat kan. Salah telepon Mem Siregar atau Ibu Nadia ya. Oke, baik. Nah, demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia kita. Nanti kita akan lanjut ke pembelajaran IPA sebentar lagi ya. Mem tutup dulu ya karena waktunya ini sudah mau selesai untuk bahasa Indonesia ya. Jangan kemana-mana, nanti langsung masuk lagi ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Iya, Mem. Kalau haus silahkan minum. Iya, Mem. Oke. Iya, Mem. Iya, Mem. Iya, Mem.